Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut praktek selanjutnya. Kalau tadi merobohkan sapi dengan pola barley, walaupun tidak semua merasakan narik, tapi minimalnya teman-teman sudah punya gambaran. Pola nurunin sapi itu atau menjatuhkan sapi ada beberapa metode yang sering dilaksanakan atau sering dilakukan dengan beberapa penyembelih. Sekarang kita mulai praktek ke penyembelihan. Artinya prakteknya ini kita pakai gedebong, tidak pakai sapi masing-masing, Pak. Karena kalau sapi satu-satu iurannya lumayan, Pak, 20 jutaan. Nah, kita ilustrasikan ini leher sapi. Dan Bapak-bapak, saya harap semua teman-teman ini bisa merasakan bagaimana cara narik atau sensasi mendorong atau sensasi menarik. Begitu. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah kenapa penyembelihan itu ada ilmunya dan kenapa ada sifat untuk halalan thayyibah. Karena teman-teman yang lain, pejagal-pejagal yang di luar, dia hanya mempraktekkan tanpa melihat ihsan, tanpa melihat kematian yang pasti. Dia hanya bisa memotong dan berani memotong saja. Banyak di masjid-masjid atau di DKM yang lain ketika belum mati sudah digarap atau sudah disisik, sudah dipotong kaki atau segala macam. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman Juleha ketika sudah paham seperti itu maka boleh menegur ke orang yang seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan pertama, berapa menit sih domba atau sapi itu mati? Bagaimana sapi itu bisa lambat mati atau cepat mati, begitu. Jadi nanti ketika praktek seperti ini, Bapak ini anggap leher sapi dengan posisi lurus, dia kepalanya itu jatuh di bawah. Berarti urat-uratnya ada di sini, Pak. Menghadap mana nih sapinya? Ya, menghadap ke sana. Menghadap ke sini sapinya. Urat-uratnya ada di bawah, Pak. Jadi bukan di atas. Ada di bawah. Ini nadi satu, ini tenggorokan, ini nadi dua. Jadi semuanya harus terpotong dengan cepat dan harus berbarengan. Ada juga yang tidak terpotong satu, yang atasnya belum terpotong. Makanya Bapak ketika setelah motong jangan langsung diangkat, harus dilihat dulu ke orang yang melihat di depan. Saksi. Misalkan belum, maka Bapak turunkan lagi. Begitu. Jadi artinya nanti praktek seperti ini, saya juga mau minta dibantu dengan teman-teman Juleha senior untuk membuat tim. Ini ada 5 praktek, jadi kita bikin tim menjejer untuk kelima praktek seperti ini. Jadi satu persatu harus mencoba. Saya diedukasi cara memotong seperti apa. Begitu. Pertama, siapkan golok dan pisau masing-masing. Yang kedua, yang jualannya nggak ada. Oh gitu. Yang ada beli dulu tuh, di situ ada tuh. Barangnya ada, orangnya nggak ada. Oke, ini saya ada contoh. Les.com. Ini yang perlu saya. Ini ada contoh untuk pisau pola tarik atau pola dorong, ini juga boleh. Jadi golok itu ada yang khusus dorong, ada yang khusus tarik. Kenapa? Karena ada segi keamanan yang safety. Tapi kalau misalkan jam terbang bapak-bapak sudah bagus dan sudah memotong beberapa kali, golok apapun bisa dilakukan dengan sesuai kondisi. Misal, potong sapi dalam keadaan darurat. Karena kebiasaan potong, tapi ini posisi harus dorong atau harus tarik. Itu sudah tidak masalah lagi. Begitu. Tapi untuk edukasi lebih mudah, di Juleha disarankan untuk tarik. Pertama, keamanan. Yang kedua, motong uratnya lebih mudah. Saya praktekkan sebentar, nanti satu persatu harus saya coba. Ini posisi sapi, kepala sapi ada di kiri. Yang di depan Posisi sapi ada di kiri. Berarti ini ada di kanan. Anggap kiblat di sana. Posisi bapak-bapak harus dengan keadaan siap, siaga. Jangan sampai menyepelekan, karena sapi ini sudah aman atau ini udah selesai, ini udah aman, ini yang efeknya udah bagus. Karena sapi ini bisa berubah dan sapi ini bisa menjadi agresif atau bisa menjadi ngamuk. Makanya ketika bapak-bapak mau potong dalam keadaan siap, posisi kuda-kuda. Pertama, pisau jangan jauh dari posisi sapi.
Ketika di belakang taruh pisau sudah dalam keadaan siap. Baru ijab. Setelah itu Bapak sampai ijab sambil dirasakan di mana dia mengeluarkan napas. Ketika mengeluarkan napas, maka Bapak harus sudah bisa merasakan. Biasakan memotong setelah ketika mengeluarkan napas. Ini sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kurang, turunkan lagi. Cukup. Selesai Pak. Kemudian dilihat darahnya sempurna atau tidak. Maka kalau ada depak di depan, minta dilihat. Gimana Pak? Cukup. Baru Bapak angkat. Cukup satu kali. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asal Bapak udah yakin. Tapi kalau belum yakin, Bapak turunkan lagi Pak. Turunkan lagi. Untuk pemotongan yang kedua. Supaya semuanya terrobek sempurna. Paham gak Pak maksud saya? Ketika Bapak yakin satu kali dorong, boleh? Ada dorong kalau begini, tapi ini posisi tidak di bawah. Jantungnya ada di atas. Ya, berdiri. Berarti ini di sini bukan di sini Pak. Sapinya agak naik sedikit. Ya, agak naik. Ada yang mau digotong di sendiri, boleh? Ada juga yang dari atas. Yang pasti kalau ada urat Bapak melihat, ini urat anggap ini 3. Ininya harus terpotong sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kurang, tarikan lagi. Kalau dari jari jakun, jaraknya berapa ya yang uratnya itu? Kenapa? 5. Yang melukan jaraknya. Jakun. Ya. Pegang di bawah ini jakun nih di bawah. Untuk sapi dari telinga 5 ukuran 5 tangan, 5 jari. Dari telinga dari bawah telinga itu sekitar 5. Makanya ketika mau dorong atau tarik, ada yang biasa tolong pegangin dong jawernya. Nah, itu bisa disolusikan tanpa ada yang pegang Pak. Ketika nanti Bapak mau pola tarik, ininya dinaikin Pak. Ininya agak dinaikin, gelambirnya dinaikin. Baru ini potong, karena ini kalau sapi atau kulit dia bakal berobek langsung. Tapi kalau misalkan Bapak biasa dorong, ini diturunin ke bawah Pak. Ke bawah, supaya ininya tertarik dan terlihat di jalurnya. Ininya turun ke bawah. Paham nggak Pak ya? Oke, pertama yang harus diselesaikan ketika pemotongan sapi biasanya kematian 6-8 menit. Untuk domba 4-6 menit. Kalau pemotongannya baik dan sempurna. Kenapa? Pemotongan ini sudah di atas 10 menit tapi belum mati. Biasanya ada yang salah. Pertama, goloknya tumpul, atau ada penyumbatan, atau ada urat satu yang belum terputus. Biar nggak tersumbat gimana Pak? Biar tidak tersumbat. Makanya ketika setelah potong, ada sapi yang atau domba yang telah mati, Bapak boleh ngecek di darah sini, dibuka. Biasanya dia ada penyumbatan darah di urat tersebut sehingga darah tidak keluar. Dan jantung masih menggumpal. Kematian itu ada 2 Pak, mati jantung dan mati otak. Ketika jantungnya sudah mati tapi otaknya masih bergerak, apa masih hidup, dia masih respon. Misalnya matanya dituai seperti itu, dia masih respon gede. Itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi jantung sudah mati. Nah, untuk ngecek itu bahkan ada yang dilihat dari, kalau saya melihat dari mata atau dari pantat. Dilihat dari gerakan itu memang sudah tidak ada gerakan ya Pak ya, tapi masih ada getar. Itu belum sempurna mati. Kalau misalkan Bapak menemukan di atas 10 menit belum mati, maka Bapak boleh percepat kematiannya. Bukan motong 2 kali ya, tapi ini motong urat yang tersumbat. Yang tadi. Biasanya ada yang kelewat Pak, apalagi kalau sudah pendek, dia sudah pendek, pisaunya pendek. Berapa pisau yang dipakai? Rata-rata untuk sapi 27 sampai 30. Kalau untuk sapi standarnya Pak ya. Tapi kalau sudah ahli dengan 15-18 juga nggak masalah, tapi syaratnya ahli. Nah ketika dia ada potong gini, sudah aja dikenalin. Padahal yang bawah belum robek, belum pucuk, atau ada uratnya yang masih nyambung seperti ini. Itu nggak boleh ditinggalkan sebelum ini sempurna mati.
Pertama itu. Yang kedua, ketika Bapak menemukan lama mati, maka Bapak boleh percepat kematiannya. Bukan motong 2 kali, tapi memotong berat. Paham ya Pak ya? Kalau sapi nggak bisa berdiri, tapi kalau kambing tuh pernah lihat dia pas tuh masih berdiri lagi gimana tuh? Ya, itu mati berdiri lagi pasti uratnya, salah satu uratnya tidak terpotong Pak. Sapi pun bisa berdiri lagi Pak. Walaupun lama-kelamaan dia mati karena ada kehabisan darah. Begitu, tapi kalau salah satu tidak terpotong, itu dia pasti masih bisa memompa darah untuk ke seluruh tubuhnya dan dia masih punya kekuatan. Masalah berdiri atau tidak, masalah ikatan. Karena dia mau berontak, dia mau berdiri itu bisa. Tapi berapa lama dia akan jatuh lagi? Tetap dia akan mati-mati juga Pak, tetap dia akan mati-mati juga. Pak, tadi pengertian tersumbat, sebenarnya udah tiga putus. Cuma ada satu yang tadi kesumbat tuh, Ya. jadi nggak keluar gitu. Nggak keluar darahnya. Sebenarnya udah putus, tiga. Semuanya sudah putus, tapi ini tidak keluar. Biasanya itu penyumbatan itu karena telat golok, jadi mengental. Biasanya dia kurang cepat. Begitu. Dan percepat kematiannya itu boleh Pak. Sah, itu bukan pemotongan ulang, tapi pemotongan ulang. Itu Ya. nggak apa-apa kalau sama orang lain yang Nggak apa-apa. Justru jangan di depan Ustazah. Potong aja selesai. Kalau di depan Ustazah panjang itu Pak. Potong 2 kali lah ini segala macam gitu. Tapi kita wajib mempercepat kematian dia karena dia itu sudah tidak standar matinya. Bahkan ada setengah jam belum mati-mati. Pernah melihat domba atau ayam yang lama mati? Ada. Iya. Ayam, sapi pun ada Pak. Malah mau ngawinin lagi. Mati-mati Malah mau ngawinin sebelahnya itu. Pak, Kalau misalkan tadi yang buka tadi kan Ya. harus sekarang ngambil tek seperti apa ya? Ya. Itu jatuhnya orang yang nyembelih pertama itu jatuhnya tuh si hewannya sah apa enggak? Sah, Pak. Sah. Sah, sudah terpotong. Sudah terpotong, hanya kematiannya yang telat. Pak, kalau sudah dipotong, diangkat, digorok lagi gitu, gimana? Sempet keangkat. Jangan keangkat Pak. Kalau keangkat itu ada bahasa nyembelih 2 kali. Nyembelih 2 kali itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Angkat. Dia berangkat. Belum mati, dia balik lagi. Itu nggak boleh. Itu potong 2. Tapi kalau pengertian ada gini lagi, cuma Ya. sempet keangkat dikit. Nah, gini. Satu. Keangkat Bismillah. dikit. Allahu Akbar. Keangkat dikit. Angkat dikit, disangkat gitu ya. Ya. Diturunkan lagi. Itu boleh. Disahkan Pak. Karena jangan sampai ditinggalkan dulu. Makanya setelah pemotongan, jangan kepedean sendiri. Saya aja nggak pede Pak. Begini, Bismillah. Allahu Akbar. Lihat. Kumaha Pak? Kasep. Selesai kan gitu. Sah ya. Sah gitu kan. Pak yang saya tanyakan itu Ya. kuda-kuda kaki itu idealnya yang baik sebagai kaki yang kanan di depan apa yang kiri yang di depan? Semuanya bisa dilakukan, gimana kesukaan atau kesukaan. Ada yang menekan ini, ada yang menekan leher, ada yang menekan kepala, ada yang menekan di pundak di sini. Tapi di pundak itu ada urat yang membuat tenang Pak. Jadi ketika Bapak nanti saya menjatuhkan domba, nggak perlu diikat kemudian dipotong, itu memang ada urat yang membuat dia tenang. Saya lebih suka yang Di kanan. kanan untuk menekan adalah salah satu urat di situ supaya dia lebih tenang. Ya, jadi kuda-kudanya juga harus bagus. Pertanyaan lagi? Kalau cukup, teman-teman bikin menjadi 5 tim dan